Gimana Bapak Ibu, suaranya jelas? Halo yang ada di Meet. Assalamualaikum. Ito. Ya, terus dari dulu. Oke, suara saya jelas Bapak Ibu. Mikrofonnya bisa dinyalakan. Gimana Pak Sugeng? Suara saya jelas Pak Sugeng? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, suara jelas. Tolong dinyalakan kameranya semua. Ini saya tampilannya 50 peserta ini, ya, dalam satu layar. Harusnya nampak semua. Saya mau screenshot. Kan Bapak Ibu kameranya. Halo Bapak Ibu, suara saya jelas? Ada agak. Sudah jelas ya? Pak Bagus sudah di dalam? Ya. Oh, sudah di dalam. Oke. Sudah. Ya.
Ini 40 yang udah masuk. Suaranya putus-putus nggak Pak Bagus? Enggak ya? Enggak. Oke. Aman. Baik, bisa dimulai ya. Oke, silakan Pak Baik, Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk share screen. Bapak Ibu yang sudah hadir bisa ketik hadir ya, untuk presensi di Meet ketik hadir. Jangan khawatir namanya nanti akan tertera. Jadi ini juga pengalaman bagi Bapak Ibu nanti di Meet bagaimana caranya untuk memeriksa peserta didik hadir di kelas apa enggak. Jadi ketik di chat room hadir. Ya. Hadir gitu aja, enggak perlu nyebutkan nama, pasti akan ada namanya nanti. Nanti akan saya tunjukkan. Tapi syaratnya apa istilahnya Meet-nya direkam ya Bapak Ibu. Oke. Saya akan share screen. Pak Bambang itu share 2 link loh. Itunya hapus untuk semua. Enggak keliru. Kenapa? Pak Bambang itu share 2 link. Jadi yang satunya keliru ke link satunya. Coba cek grup. Yang satunya dihapus untuk semua Pak, biar nggak keliru. Sama apanya? Wong kita di grup satunya, kita lo di satunya. Ini aku join 2 ini. 2 meeting gitu. ini aku. Nah. Oke. Dihapus untuk semua ya, biar nggak salah masuk. Bu, kita salah masuk di link yang terakhir, Bu. Bapak Ibu yang sudah di sini, yang 17 orang ini, yang sekarang yang di-share Pak Bambang pertama, itu salah, yang terakhir. Yang saya bilang kok beda. Nah, ini, maaf. Yang kode terakhirnya MOX, Bu, ya? Betul. Nah, ini. Oke, Saya tulis ya, yang ini. Ya, oke. Jadi di sini ada 13 Pak Bambang. Masih ada 13 orang yang nyasar. Oke, kita tunggu ya, kita tunggu. Oke, Bapak Ibu keluar langsung join yang satunya, nggih? Monggo, yang satunya langsung. Oke. Bu Indriani, Bu Umi, Bu Dewi, Bu Naning, Bu Suryawati, Bu Debi, Pak Sahari, monggo ke link satunya. Jadi keluar dari sini, Bu Yayu sudah masuk, tekan tutup panggilan. Iya, salah. Yang satunya, Pak. Di link satunya. Betul. Ya. Oke. Bu Indriani? Iya, Mbak Tiko. Oke, pindah satunya, Bu.
Ini dihapus nggih. Nggih, ini Nah, keluar aja, meninggalkan, Bu. langsung tutup panggilan, habis itu link satunya yang diklik. .70 yang sudah masuk. Ya, kurang Bu Indriani sama Pak Sahari ya, yang belum keluar. Saya tunggu dulu. Bu Rita sudah masuk. Oke, semuanya sudah, saya Oke, Bapak meninggalkan. Ibu yang sudah hadir, segera ketik hadir ya. Tidak perlu ketik namanya, pasti namanya akan terekam. Jadi ketik hadir gitu aja. Bu Indriani kenapa keluar dari sini? Oke, 72. 74. Sudah migrasi semua, Bu Atiko? Sudah. 77. Oke, yang akun belajar ID kalau belum bisa masuk berarti belum diaktifkan Bapak Ibu. Jadi nanti saya tunjukkan mana yang pakai Gmail, mana yang pakai belajar.id akan saya tunjukkan. Untuk sementara enggak apa-apa. Karena memang ini pertama. Bu Lili sudah masuk. .79. Masih ada yang belum masuk di sini, Bu Atiko? Sudah masuk semua ya? Sudah. 81. Sudah. Ya. Yang tadi sudah sini Baik. semua. Oke, yang 13 sudah migrasi semua ya. Total 81. Oke, ini kalau lebih nanti bagus suaranya. Kita nanti kalau full lebih dari 100, kita bagi 2 kelompok. Karena maksimalnya 100 Bapak Ibu untuk meet-nya Google. Oke, baik, mohon izin untuk share screen. Bapak Ibu yang belum mendapatkan akun belajar.id tetapi terdata di Dapodik, pasti akan mendapatkan akun belajar.id. Jadi akan mendapatkan akun G Suite dari kementerian. Oke, mohon izin share screen. Oke. Jadi di sini nampak semua Bapak Ibu, maksimal tampilan satu layar ini adalah 49 atau 50 peserta plus 1 pembicara gitu ya. Baik, saya akan masuk ke Google Classroom pelatihan. Baik Bapak Ibu, semua materi nanti ada di tugas kelas ya. Ada di tugas kelas. Jadi nanti akan tersusun, di sini adalah topik-topiknya. Jadi Bapak Ibu, jika ingin pindah dari topik satu ke topik yang lain, nanti akan ada di sini. Ya. Jika Bapak Ibu yang ada di sini sudah masuk kelas ini belum? Ada yang belum? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah Sudah, Pak semua Bambang. ya.
Sudah. Oke, baik. Pertama yang hendak saya demokan ya, perhatikan ini adalah Google Classroom. Sebagian besar sudah pernah ikut pelatihan Google Classroom yang tempo hari. Tapi ini nanti pun akan dimulai dari nol kembali ya. Jadi di sini materinya, nanti di sini adalah topik pengumuman. Jadi pengumuman apapun akan ada di sini. Kehadiran, nanti presensi ada di daftar kehadiran Bapak Ibu ya. Lalu jadwal pertemuan ada di jadwal Meet. Ya, ada modul 1, modul 2 mengenal akun belajar.id. Terus membuat kelas di Google Classroom. Assalamualaikum. Memasukkan peserta didik. Pindah ke Google Meet. Pak Ibu, pindah ke Google Meet. Lalu modul 7 memberi umpan balik pada peserta didik. Yang ke-8 mengolah hasil penilaian. Yang ke-9 adalah pemanfaatan Google Meet untuk pembelajaran interaktif secara langsung. Ya, itu nanti materinya. Baik Bapak Ibu, yang pertama kali saya demokan, ya. Sudah masuk semua ya, saya cek keanggotaan ya. Perhatikan, mohon untuk yang anggotanya double, nanti menginfokan mana yang perlu. Ini buat Tiko kelihatan ya. Ini email yang dikasihkan buat Tiko kelihatannya ada yang salah. Ya. Makanya tidak muncul di kelas saya karena itu kayaknya salah. Pak Bambang, itu Atiko SS 13 kan? Iya. Berarti itu undangannya ke email saya mungkin ya? Oh enggak, ini kalau benar Bu, nanti akan ganti nama. Seperti ini, saya tunjukkan yang masih diundang, tetapi benar. Nah ini salah. Jadi kalau pakai konfirmasi biasanya kan harus dikonfirmasi dulu. Nah seperti ini. Ya, oke. Buat Iko di sini Husnul Khotimah. Ini coba diperhatikan di sini Husnul Khotimah ini diundang, artinya Bu Husnul Khotimah masih belum menyetujuinya, tetapi akunnya benar. Nah, tapi kalau dalam muncul bentuk email seperti ini berarti ada yang salah dengan emailnya. Nah, seperti itu. Nah, yang ada undangan wali, nah seperti ini. Bu Isna Ningse ini benar, akunnya benar, posisi diundang. Lah, kalau pakai belajar.id nanti akan ada akses undang wali. Kalau yang lain, kalau nggak ada undang wali, berarti ini akunnya nanti pakai Gmail, ya. Nah ini Bu Rohmatun ini juga yang DN Ploso, yang admin itu pun emailnya keliru yang dimasukkan. Ya. Berarti aku ikut itu ya wis iso berarti bener Pak ya. Bisa ya. Ini peserta yang masuk adalah 107. Ya. Ini ada dua, ada Bu Husnul, ya. Di sini ada Bu Husnul, jangan-jangan Husnul 05 ini sama seperti yang tadi di bawah. Bu Husnul ada? Kita cross check akun terlebih dahulu. Ini Bu Rita Erwia ini sampai 3. Halo Bu Rita, bisa dinyalakan mikrofonnya? Bu Rita Erwia. Bu Rita tidak ada di tempat ya? Oke, saya lanjutkan aja ya. Jadi di sini, jadi kalau Bapak Ibu ada yang kesulitan masuk ke Classroom, untuk masuk ke Classroom kodenya adalah seperti yang kemarin sudah saya tampilkan,
Ini adalah kode kelas untuk masuk ke classroom. Ya. Share lagi Pak, share lagi Pak. Ini saya tampilkan di layar. Bisa di-share Pak. Oh bisa. Saya share salin link undangan sama kodenya sekalian. Ini jadi mengundang ke kelas bisa pakai link seperti ini. Atau gunakan kode. Link itu Kodenya copy. Ini kode kelasnya. Oke. Saya udah masuk. Saya kok nggak ada suara ya, nggak ada suara masuk. Suara masuk, kenapa Bu? Itu ada di setting Bu. Baik, saya akan tunjukkan. Ada di sini Bu, Bapak Ibu. Ada di titik 3. Ya. Ada gerigi. Diklik gerigi. Nah, di sini audionya, kalau ada menteri-menteri kayak gini, berarti mikrofonnya berfungsi. Nah, mikrofonnya juga di sini kita bisa diuji sini keluar suaranya enggak. Nah, kalau ada keluar suara seperti ini berarti berfungsi. Nah, seperti itu untuk setting audio. Untuk setting video maka akan tampil videonya di sini. Ya. Untuk setting resolusi pakai yang otomatis semua sehingga bandwidth yang dipakai sedikit. Oke ya. Sekarang posisinya 98 pesertanya. Oke, mendekati full. Iya, sebentar auto ya. Sudah Bapak Ibu, masih ada yang terkendala dengan suara? Masih ada terkendala dengan suara? Tidak ada ya? Baik, kita lanjutkan. Ini kodenya sudah ya Bapak Ibu ya. Kode kelas ada di sana. Nanti akunnya belajar ID Bapak Ibu, nanti di sini ada link meet. Ya. Ada link meet di sini. Link meet kelas. Jadi yang saya pakai tadi link meet kelas ini supaya tidak membuat jadwal, tapi lebih baik nanti dijadwalkan gitu ya. Baik Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang belum tahu cara bergabung ke kelas ya. Kalau pakai link tadi pasti sudah masuk, tapi kalau belum bisa klik tambah di sini. Ditambah ini nanti ada fungsi gabung ke kelas atau buat kelas kalau status kita sebagai guru atau pengajar ya. Jadi gabung ke kelas atau buat kelas. Kalau gabung ke kelas berarti status kita nanti akan sebagai murid. Buat kelas maka kita otomatis menjadi guru. Oke ya, sudah ya. Baik. Untuk guru partner ya. Partner di sini harus diundang, tidak bisa masuk apa istilahnya pakai kode atau kalau Bu Atiko tadi masuk pakai link maka otomatis menjadi siswa. Berarti langsung praktek untuk ke arah guru. Praktek para guru. Bu Atiko bisa kirim email yang benar Bu.
Atau didiktekan saya? Email saya udah bener loh. Sudah benar itu tadi? Atiko. A-T-I-K-O. SS. 13. 13. Ya, 13. Guru SMP. SMP. .id kan ya? Ya harusnya udah muncul tadi ya. Kalau ini yang benar, nanti pasti namanya akan ganti menjadi namanya Bu Atiko. Kalau benar loh ya. Iya. Berwarna lah. Nah ini masih email, berarti salah. Kalau masih email masih salah. Itu udah kalau benar. masih email, gini, masih... Pak Bambang, saya izin share screen. Izin share screen. Monggo, silakan. Ya. Ya, saya sebentar buka share screen-nya. Karena ini tak kunci. Kalau pakai akun G Suite, Bapak Ibu, di sini ada setting untuk share screen untuk peserta. Untuk chatting juga sama. Jadi selama share screen di sini tidak dinyalakan, maka peserta tidak bisa share screen. Chat juga sama. Ketika chat ditutup, maka ini pun tidak bisa ngechat. Ya. Jadi ini setting host hanya dipegang oleh pembuat jadwal. Oke, monggo Bu Atiko. Diubah. Oke. Makasih. Saya cuma mau menunjukkan aja untuk email saya. Bentar. Sudah nampak layar? Belum. Oh, sedang ini ya. Proses ya. Ya. Ya, sudah. Oke. Kalau memang sudah, bisa dilihat dari kanan atas ini, Pak. Ibu. Akun saya. Akun belajar yang di akun. Ya. Coba ini, benar kan? Dioptimalisasi coba. Di tab sebelumnya Meet. Sebelahnya WA, antara WA dan Meet itu kan ada optimalisasi kan tabnya. Coba diklik. Nggak kelihatan ya? Berarti belum diklik di tab browser, di tab browser. Di tab browser kan ada WA. Sebelahnya optimalisasi. Ada optimalisasi lalu Meet, tapi optimalisasi yang diklik. Peserta tembus 97. Bentar. Bukan di situ, Bu? Bentar. Oke. Oke, saya akan print screen menunjukkan ke Bapak Ibu bahwa layar Meet itu tidak kalah canggih dengan Zoom. Di sini cuma tidak bisa sliding layar, tetapi bisa nampilkan sampai 49 user. Ini ada kiriman email. Oke, Bu Yunike akan saya undang ke kelas. Nggak bisa ya? Belum, Bu, belum. Nah, sekali sudah. Nggak bisa ya? Udah tak perbesar perasaan. Iya, ini sebenarnya udah benar, Pak. Ini kalau Pak Bambang lihat akun saya, Atiko ss13@guru.smp.belajar.id. Jadi kalau memang saya harus diundang,
Kenapa? Nggak ada, Pak, nggak ada. Gimana? Jadi kalau memang nah ini. Diklik itu, Bu. Ada itu Atiko SS13 udah bener loh ya. udah benar. Jadi kalau Pak Bambang undang saya harus confirm. Harus saya confirm. Iya memang bukan kelas. Nah, coba Bu Atiko itu, Bu Atiko udah benar. SS13 ya udah benar. Udah benar, coba Bu Atiko itu ya. Sekarang saya yang share screen kalau saya diundang berarti saya harus confirm itu aja sih, ya kan? Coba dikonfirm, Bu. Coba dikonfirm. Ya, saya confirm. Ya. Oke, dilanjut. Sudah dikonfirm? Silakan dilanjut presentasinya tadi. Oke. Baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Oke. Pak, undang saya lagi, Pak, karena saya di sini nggak bisa berkutik. Ini sudah diundang, Bu. Sudah diundang, Bu. Sebentar saya cari ya. Kok aneh ya? Bentar. Nah ini sebentar. Ini saya keluarkan dulu aja. Sebagai siswanya saya keluarkan. Hapus. Oke. Oke, sudah Pak Tiko. Untuk konfirmasi ada di sini Bapak Ibu guru yang diundang sebagai guru nanti di kelas nanti akan ada tampilan. Di sini ada permintaan persetujuan nanti di sini. Ya, ada permintaan persetujuan, klik ya gitu. Jadi penyetujuannya ada di sana. Ya. Oke, saya kenalkan fitur-fitur dari Classroom. Baik Bapak Ibu, supaya nggak buang-buang waktu ya. Nah, jadi dengan belajar.id kita sudah memiliki akun G Suite yang disediakan oleh kementerian. Apa sih bedanya Classroom dengan akun G Suite? Maka penyimpanan tugas tanpa batas, ya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu, di sini akan ada folder, ya, drive, ya, drive titik 9 ini nanti kalau dibuka, diklik, maka di sini nanti tanpa batas Bapak Ibu, ya, tanpa batas. Jadi di sini tidak ada sekian dari 15 giga. Kalau yang biasa ini baru terpakai 2 MB saya untuk akun G Suite yang belajar.id, ya. Sedangkan saya tunjukkan pembandingnya untuk akun G Suite yang satunya. Akun G Suite yang satunya yang SMA 7, ya, saya tunjukkan bahwa saya sudah melewati batas 15 giga. Jadi di sini Bapak Ibu kita bebas memiliki banyak akun, tinggal gonta-ganti gitu. Ini adalah akun G Suite untuk SMA 7, ya. Di bawah sini nanti ini saya sudah melakukan penyimpanan sebesar 18,8 giga. Saya perbesar ya tampilannya. Jadi kelebihannya ini. Oke. Ini saya perbesar 500 kali, kelihatannya ke teman saya.
Kita 200 saja. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu, penyimpanan saya sudah mencapai 18,8 giga, ya. Jadi di sini kita tanpa batas, jadi tidak dikasih batas Bapak Ibu. Kemarin saya dapat informasi dari salah satu alumni Classroom yang pakai gmail.com, dalam waktu singkat akunnya sudah penuh sehingga siswanya tidak bisa ngirim tugas lagi. Yang kedua, Bapak Ibu, di Drive ini akan ada meeting record. Nah, di sini ini ada meeting record. Ini adalah kumpulan dari hasil rekaman meeting yang kita rekam. Ya. Karena di belajar.id saya belum pernah ngerekam, maka di sini saya gunakan akun G Suite yang satunya, tapi sama. Jadi di sini Bapak Ibu, ini adalah berupa video, yang ini adalah rekaman chat. Saya akan tunjukkan kenapa tadi presensi cukup ngetik hadir, karena begitu rekaman chat ini terpantau, nah ini Bapak Ibu, bisa diperhatikan di sini. Ini hanya review Bapak Ibu ya, sekali lagi bukan pembicaraan detail. Ini review kelebihan-kelebihannya dulu. Ya. Kalau di Office 365 atau Team, kita bisa download waktunya. Nah, seperti ini. Kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi di sebelah sini ini ada waktu, lalu namanya akan tertera hadir gitu. Jadi dia ngechatnya hadir gitu. Dan kalau kita semisal ada quiz, flash quiz gitu ya, di sini juga akan itu. Nah ini belum, nah, belum kayak gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya itu untuk Meet, rekaman Meet sama rekaman chat Meet. Oke, saya kembali lagi ke sini. Baik, di situ nanti ada Google Calendar. Apa sih fungsinya Google Calendar? Google Calendar fungsinya untuk menjadwal. Ya. Jadi Google Calendar di sini fungsinya untuk menjadwal pertemuan. Jadi jadwal tugas nanti akan terekam di sini Bapak Ibu. Ya. Ini untuk belajar.id, akun belajar.id. Ya. Di sini saya belum membuat jadwal sama sekali di kalender ini. Ya. Termasuk pertemuan hari ini pun belum tak jadwalkan karena rencananya pakai Zoom. Dan seperti itu. Jadi kalau dijadwalkan maka di sini mana Pak buktinya? Oke, saya tunjukkan yang SMA 7. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu saya menggunakan 3 akun sekaligus, akun Gmail, akun SMA 7 dan akun belajar.id. Ya. Nah. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nah ini, kalau kita mau ganti, ini kan hari ya, kita pengennya minggu. Jadi tampilannya minggu, maka rentangnya ini masih D, bentar. Nah ini minggu, Bapak Ibu, coba perhatikan di sini Bapak Ibu. Jadi di sini akan ada, ini pertemuannya adalah komponen vektor. Nah ini ada pembelajaran. Nih, nah di sini Meet, jadwal Meet. Jadwal tugas pun ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini daftar hadir. Ini daftar hadir. Baik. Jadi di sini pakai minggu-minggu yang lalu pun masih terekam. Jadi untuk laporan jurnal kelas, kita tidak akan ada kesulitan. Apa yang dilakukan semua terekam. Jadi Bapak Ibu,
Di sini nanti akan terekam semua kegiatan kita, akan terekam termasuk sak penilaiannya. Oke ya. Nah, untuk menceritakan kelebihannya G Suite dibandingkan yang lain, saya akan tunjukkan kembali lagi karena ini akun belajar.id baru bagi saya dan belum saya gunakan secara full. Yang sudah saya kerjakan secara full yaitu miliknya SMA 7. Saya akan buka Classroom Bapak Ibu, Classroom-nya SMA 7. Dalam waktu yang bersamaan, saya buka 2 Classroom tidak ada masalah. Ya. Jadi ini akunnya saya bedakan Bapak Ibu, yang akun putih ini miliknya SMA 7, untuk yang akun biru miliknya belajar.id. Nah, seperti itu. Pak, bagaimana dengan nanti ngoreksi nanti di sini Bapak Ibu, kalau kelas kita banyak, nanti langsung aja untuk diperiksa. Jadi semua daftar tugas yang kita berikan, yang untuk diperiksa nanti akan keluar untuk diperiksa. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini remedial. Ya, ada remedial, ada itu, ya. Pak, remedialnya itu apakah satu kelas atau bisa dikirim satu-satu? Bisa dikirim satu-satu, Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini nanti contoh seperti ini, Bapak Ibu. Ini ulangan, saya tadi ulangan. Dan ini pun masih berjalan. Ya, karena nanti batasnya pukul 24.00. Oke. Mohon solusi Pak Bambang. Oh, ada chat ya, sebentar. Ada chat dari Bu Ari. Bentar. Chat. Disampaikan aja Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena mungkin saya awalnya pakai HP sehingga kalau di HP kan akunnya Gmail. Nah, harusnya kan pakai Belajar ID. Nah, waktu di HP ngadat untuk login ke Belajar ID saya ganti ke laptop. Mungkin di saat apa itu ngadat tadi mungkin sudah terekam. Nah, ini kalau memungkinkan di del aja atau dikeluarkan dulu, saya nanti masuk lagi Pak Bambang. Bu Ari ada 2, ada yang Belajar ID dan ada yang Gmail. Itu karena dua alat yang saya pakai, karena awalnya pakai HP, kemudian ngadat, terus pakai laptop. Iya, tidak apa-apa Bu. Nah, nanti saya petani yang double-double, yang sekiranya sama-sama, maka akan saya keluarkan salah satu. Kalau pakai HP apakah ada bedanya? Enggak. Jadi tidak ada bedanya. Di HP pun kita bisa beralih akun secara langsung gitu ya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kita ngajarnya mau pakai HP atau mau pakai laptop tidak ada masalah. Cuma ya ini ada kelemahannya yang di handphone. Di handphone tidak bisa merekam. Jadi seperti ini, di Meet ini akan muncul ya, di sini, ini ada merekam ya, ada posisi merekam. Oke, jadi ini posisi merekam Bapak Ibu. Oke, posisi merekam seperti ini. Rekam ini muncul hanya pas waktu menggunakan laptop. Selama tidak menggunakan laptop, maka tidak ada fungsi merekam ini. Ya, terus ubah tata letak juga nggak ada untuk di HP. Ubah tata letak ini fungsinya untuk apa? Ubah tata letak ini fungsinya untuk mengubah tampilan bersusun, sorotan, atau slide bar.
Saya pilih bersusun, jumlahnya 49. Jadi dalam satu layar ini bisa menampung 49 video. Nah, kalau misalkan tak kecilkan, nah nanti akan berkurang. Nah, seperti itu. Di sini ada jumlah peserta yang bisa masuk. Nah, seperti itu. Itu untuk tata letak ya Bapak Ibu. Tata letak. Terus layar penuh ini berarti full screen seperti biasa. Ubah latar belakang ini juga bisa kita pakai latar. Contoh saya ini sedang pakai virtual background, ya. Terus di sini untuk setting setelan itu tadi masalah audio, video itu untuk yang Meet ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini untuk share screen. Nah, bedanya G Suite sama non G Suite, di sini ada tombol angkat tangan. Kalau G Suite pasti ada tombol angkat tangan. Sedangkan kalau bukan akun G Suite, monggo Bapak Ibu yang pakai Gmail, maka tombol angkat tangan baik di HP maupun di laptop ada tombol angkat tangan. Ya. Jadi kalau tombol angkat tangan ini itu. Yang kedua, jika masuknya ke Meet ini pakai akun belajar.id, maka tidak membutuhkan izin seperti disetujui. Tetapi kalau memakai akun gmail.com, maka membutuhkan persetujuan. Oke, saya rasa iklannya sudah cukup untuk Meet. Kita kembali ke tadi nilai ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, yang sudah ulangan ada 26 orang. Ya. Ulangannya ini pakai Google Form. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada impor nilai. Jadi kita tidak perlu apa istilahnya membuka apa biasanya kan masuk ke Drive lalu metani beberapa kelas gitu ya. Tapi di sini cukup diimpor gini. Otomatis nilainya nanti akan masuk ke namanya anak-anak. Dan itu tidak akan pernah salah Bapak Ibu. Ya. Nah, kita tunggu sebentar. Jadi dengan impor ini nanti akan masuk. Ya. Ini yang enggak apa istilahnya terakhir diimpor jam 20.33. Nah, ini sudah selesai impornya. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Nilainya sudah masuk di sini Bapak Ibu. Nah, ada yang dapat 10, ada yang dapat 100, ada yang dapat 20, ada yang dapat 0. Nah, seperti itu. Oh, ada dapat 0. Nah, ini nilai kalau statusnya draft Bapak Ibu, ini berarti belum bisa dilihat siswa. Bagaimana caranya supaya bisa dilihat siswa? Maka diklik. Ya, yang sudah ada nilainya kembalikan. Jadi harus dikembalikan. Nah, ketika dikembalikan seperti ini, maka otomatis nilainya nanti akan sudah bisa dilihat siswa. Kelebihannya lagi Bapak Ibu, semisal kita membuat ulangan ternyata kuncinya salah, itu ya Bu ya. Kita ingin memperbaiki lagi, itu ya. Nah ini sudah dikembalikan. Nah sudah dinilai 27 orang, ya. Yang belum ulangan ada 8, ya. Jadi ketika diklik yang diberikan gini, misalkan siapa aja yang belum, tinggal di print screen yang ini. Yang ini yang ditampilkan hanya yang belum saja Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu apa istilahnya metani satu-satu, tidak perlu. Itu kelebihannya. Terus Pak Bambang mohon izin. Selama ini Bapak Ibu ya silakan. Mungkin ada chat Japri. Chat Japri. Untuk yang di Meet tidak ada chat Japri. Jadi saya chat Japri. Saya chat Japri. Chat WA. Oh, chat WA. Oke. Bentar. Kalau tak lihat di layar nanti kelihatan untuk semua. Oke. Bu Atiko.
Oh, berarti HP satunya sih, sebentar. Mohon izin. Yang pertama. Iya sih, Bu. Kalau nggak ada di satunya, pasti di satunya, Bu. HP-nya cuma ada 2. Ojo loro ta. Siji ae. Oke. Fokus akun. Oke, terima kasih Bu Atiko. Baik, fokus akun. Terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu, akun ya, masalah akun. Kita kembali ke kelas pelatihan ya. Masukkan seluruh peserta, dipastikan semua sudah masuk kelas. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Siapa saja yang mendapatkan akun? Oke. Yang mendapatkan akun adalah peserta didik itu hanya siswa kelas 5 dan 6. SMP semua dapat, SMA semua dapat, SMK semua dapat, SLB kelas 5 sampai kelas 12. Itu untuk siswa ya Bapak Ibu. Untuk pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namanya dasar dan menengah berarti SD, SMP, SMA, SMK, SLB. TK belum dapat. Oke. Tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ya. Kepala sekolah akan statusnya admin. Itu Bapak Ibu ya untuk akun. Jadi kalau sekarang ada peserta dari TK, maka nanti pakai akun Gmail biasa saja. Oke. Atau yang masih proses mendapatkan akun, nanti bisa pakai mendapatkan itu aja ya. Oke, nanti apa itu akun pembelajaran bisa dilihat di sini. Di sini juga ada video resmi dari kementerian, bisa diakses. Oke, sekarang Bu Atiko usul penertiban. Nah ini sudah, Bu Atiko sudah sebagai guru. Nah ini sudah ya. Oke. Konfirmasinya di email. Oh, konfirmasinya belajar. Oh, yang belajar ada di email ya. Oke. Berarti ada perbedaan antara G Suite yang milik sekolah saya dengan yang belajar.id. Oke. Berarti yang di sini berarti belum tentu salah ya. Oke. Ini Pak Bambang pakai belajar kan? Pakai belajar.id kan? Belajar.id. Oh ya, berarti kan sama. Iya, sama. Sama. Jadi yang belajar.id itu ada undang wali. Seperti ini Bu Rita ada 3. Ini tak hapus 2 ya Bu. Mohon izin. Bu Rita, terus Bu Ari. Bentar. Nah ini Bu Ririn ada 2. Bu Ririn Kartika ada 2. Ada yang Gmail dan ada yang belajar.id. Ini saya hapus. Insya Allah sama namanya. Oke, bagaimana menghapus? Pak Bambang. Dalam, ya. Kalau saya Bu Dewi gimana Pak? Saya tadi awal tuh masuk pakai akun pribadi, kemudian saya masuk sekarang yang kedua pakai akunnya ini apa sih? Belajar.id. Iya. Nggak apa-apa Bu, nanti dibersihkan. Ada sudah terikat belum? Ya otomatis masuk. Terus yang awal itu terhapus sudah. Kalau saya keluar otomatis terhapus. Belum, ini sekarang. Ini Dewi. Saya cari ya, Dewi. Ya. Dewi ada 6. Dewi Ambar, Dewi Anita, Listia Dewi, Dewi Kristanti, Dewi Kusuma, Dewi Sekartaji. Ini belajar.id Bu. Oh itu berarti Dewi sudah betul. Yang sudah benar ini belajar.id karena ada undang wali. Oh gitu. Ya. Berarti yang tadi sudah otomatis ya yang awal tadi. Nggak masuk. Makanya saya nggak bisa apa membuka ini apa video sama ininya ya apa sih? Sama Oh gitu. Bu Ari siapa tadi yang double? Nah, ada yang double SMP 6.
Bu Ari Mardiana. Oh iya. Ibu. Mardiana aja, Mardiana. Nah ini kan ada double ya, ada double Bu Ari Mardiana. Saya hapus satu yang bukan belajar.id. Oke. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Nah, seperti ini kekuasaan penuh ada di guru Bapak Ibu ya. Jadi apakah Bapak Ibu nggak bisa keluar sendiri? Bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membatalkan pendaftaran juga bisa. Jadi keluar sendiri. Jadi siswa pun bisa keluar sendiri. Contoh seperti ini. Ini adalah pelatihan pengimbasan belajar.id ya. Ini pelatih saya Bu Eli ya. Ini, nah bagaimana cara keluar dari kelas ini? Tinggal klik kelas ya. Di sini ada titik 3. Ini ada klik batalkan pendaftaran. Jadi Bapak Ibu yang katakanlah akunnya double bisa memakai batalkan pendaftaran. Kelihatan Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, kelihatan ya. Jadi kalau pengen keluar, di situ bisa batalkan pendaftaran. Itu jadi siswa pun bisa keluar sendiri. Jadi tidak hanya dikeluarkan oleh gurunya, tetapi guru memiliki akses penuh terhadap anggota kelasnya. Jadi seperti itu. Nah ini, monggo Bu Atiko. Iya Pak. Terima kasih Halo, Bapak Pak Ibu. Iya Pak. Akun. Sebentar ya. Gak apa-apa, nggak usah ditutup. Gak apa. Jadi gini, Bapak Ibu, untuk akun ada ini tadi kan permasalahan yang belum mendapatkan akun karena mungkin masih CPNS. Terus kemudian ada yang belum ada akunnya di sekolah, belum muncul. Nah, yang seperti itu Bapak Ibu bisa mengajukan melalui operator sekolah. Nanti setelah Bapak Ibu mengajukan, akan insya Allah saya bantu ke Pusdatin Kemdikbud untuk membuatkan akun tersebut supaya cepat. Jadi misalnya operator langsung mengajukan di ULT yang saya share di grup, kemudian nanti setelah operator itu mengajukan, itu langsung saya follow up ke Pusdatin biar cepat di ACC begitu. Terus bagi Bapak atau Ibu yang kemarin mengalami kesulitan ya, yang peran, misalnya kemarin kepala sekolah, terus sekarang guru gitu ya kemarin ya, Pak siapa gitu ya. Jadi admin kemudian menjadi guru. Nah, ini ternyata Bapak Ibu tidak harus dari operator pengajuannya, tapi bisa dari Bapak Ibu sendiri mengajukan di ULT, alamatnya sudah saya kirim di grup, mengajukan sendiri, kemudian nanti tolong kemarin yang seperti sudah disampaikan ada ya Pak Bambang ya, yang permasalahan kemarin, itu nanti kita share, kita teruskan ke Pusdatin supaya Bapak Ibu cepat mendapatkan akun. Nah, tadi ada pertanyaan Pak Bambang, saya bacakan sekalian ya. Ya. Berarti izin bertanya, berarti akun belajar.id itu akun G Suite ya Pak? Fasilitas penyimpanan drive-nya unlimited, tidak seperti Gmail, betul. Jadi Bu Nur Aini, benar, jadi akun belajar.id ini yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini adalah akun G Suite for Education. Jadi drive-nya itu unlimited, tidak seperti Gmail biasa yang 15 GB. Gitu ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk permasalahan akun tadi seperti itu, Bapak Ibu pastikan, mungkin saya bisa present sedikit ya, seluruh layar aja nggak apa-apa.
biar tidak bolak-balik. Nah, di sini saya sudah masuk kelas sebagai guru ya tadi. Nah, Bapak Ibu, konfirmasinya di sini. Nanti Bapak Ibu bisa setting email Bapak Ibu. Seperti email saya ini ada, mungkin email Bapak Ibu belum ada backgroundnya warna gini, nanti di setting warna, kemudian diberi labeling Bapak Ibu, ada utama, sosial, promosi, update, forum. Ketika Bapak Ibu di sosial tidak menemukan apa-apa, promosi tidak ada dari Pak Bambang, tadi kan Pak Bambang invite saya ya, sebagai guru, maka ada di update. Nah, Pak Bambang sudah invite saya di sini nih. Ini tanggal 14 Februari, berarti kemarin ya Pak Bambang ya. Nah, ini tadi diulang oleh Pak Bambang terbaru. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di email biasanya gitu ya. Di email. Jadi dan usahakan Bapak Ibu di sini itu profilnya Bapak Ibu yang belajar.id. Ya kan? Kan biasanya Gmail-nya Bapak Ibu banyak kan? Seperti ini ya. Nah, mungkin seperti saya ini kan ada 8 Gmail karena dulu kan belum yang nggak unlimited ya, jadi penuh nambah Gmail lagi, penuh nambah Gmail lagi kan begitu. Nah, usahakan pastikan ini akunnya itu belajar.id di sini. Jadi ketika Bapak Ibu buka apapun ya, Drive atau apapun, lihat di pojok kanan atas ini gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu harus sudah masuk di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu kesulitannya apa sekarang disampaikan, sudah masuk kelas atau belum. Kalau Bapak Ibu sudah bisa masuk kelas, maka Bapak Ibu akan menjumpai kelas Bapak Ibu seperti ini. Jadi kelas kita saat ini kan ini, optimalisasi classroom. Kemudian, nah ini kan kelas-kelas saya. Nah, Bapak Ibu, sekalian saya sampaikan Pak Bambang ya. Bapak Ibu, misalnya saya tambahi sertifikat, mau enggak Bapak Ibu? Selain sertifikat dari IGI. Dapat double degree Bu, dapat 2 sertifikat Bu. Dan ya, jadi mau semuanya. Mau ya, jadi saya kasih 2. Saya kasih 2 Bapak Ibu. Kalau yang saat ini Bapak Ibu diklat kan dapat dari IGI nggih, karena Bapak Ibu kan mengikuti diklat IGI. Nanti saya ada ini Bapak Ibu, saya ada sertifikat lagi dari Google ya Bapak Ibu ya. Dari Google nanti 32 jam. Nah, nanti hanya mengisi daftar hadir saja. Ya, daftar hadirnya jelas nanti meliputi apa-apa saja yang sudah dipelajari. Tinggal itu aja. Nanti saya berikan tambahan sertifikat. Plus berarti ya ada 2 sertifikat ya yang ikut ini ya. Ya, gitu. Ya, terima kasih ya sih. Ya, saya terima kasih. Saya terima kasih karena ya saya jujur di sini saya mendiseminasikan juga Google Master Trainer saya. Jadi untuk kalian nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Ya, seperti itu. Sama untungnya Pak Tigo. Kenapa? Sama untungnya. Oh ya, sama-sama untung ya. Dapat ilmu juga Pak Tigo. Ilmunya ya, 1 Bu, tapi sertifikatnya 2. Ya, ilmunya asik. Iya betul. Nanti ilmunya juga terpromosi. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Saya terus terang ada pengimbasan Google Master Trainer. Jadi nanti hanya saya beri link absensi, Bapak Ibu isi. Mungkin di hari ke-3 tanggal 16 besok kan kita ketemuan ya Pak Bambang ya? Ketemuan besok ya? Kenapa? Besok kan kita ketemuan ya untuk membahas yang ini ya, materi utama ya? Enggak dikasih selang tak Bu. Jadi oh ya udah biar nafas ya. Jadi oh ya. Kalau terlalu mepet nanti antara teori, praktek, ada permasalahan apa kan kita nanti enggak ketemu. Jadi kalau bisa dibagi 2, jadi ada selang, ada in, ada on, ada in, ada on lagi gitu.
Jadi supaya apa ya, praktek, habis itu ada permasalahan apa di lapangan, dibicarakan, diskusi seperti ini. Ya, oke. Ya, nanti akan terselesaikan. Sebetulnya lebih ke arah kalau yang pengalaman saya di SMA Negeri 7, itu kita bikin tim untuk melakukan pendampingan ke teman-teman guru. Seperti itu. Di sini ada Bu Dewi juga dari SMA 7, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, semua guru SMA 7 sudah bisa menggunakan classroom semua. Dan itu kelasnya sudah jalan dan dipantau oleh kepala sekolah semua. Ya. Oke. Ya, jadi mungkin untuk malam ini kita fokus di akun gitu ya. Fokus di akun, kemudian besok untuk permasalahan-permasalahan yang ada harus segera disampaikan ke itu apa ULT, unit layanan terpadu ya. ULT itu yang sudah saya share di grup. Kemudian ada kesulitan apa nanti segera disampaikan. Karena yang kemarin laporan tidak punya, sekarang punya gitu Pak Bambang. Jadi bisa ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu siapa segera setelah apa namanya misalnya ubah peran. Setelah Bapak Ibu kirim email, mohon nanti kirim ke saya atau dikirim di grup ya, nggak apa-apa ya. Kan nggak ada password kan, berarti aman kan? Ya dikirim di grup. Terus nanti saya bantu untuk mengirim ke Pusdatin Kemdikbud supaya agak cepat nyampainya ke Bapak Ibu gitu ya. Jadi segera Bapak Ibu bisa menikmati akun belajar.id semuanya. Kecuali guru TK, apa ada guru TK di sini selain Pak Bagus? Pak Bagus kepala sekolah TK ya. Jadi Bapak Ibu untuk TK, ini Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memfasilitasi untuk yang jenjang TK. Nah, ketika Bapak Ibu dulunya menjadi guru SD, kemudian pindah ke SMP, ini yang perlu diwaspadai, jadi nanti Bapak Ibu ubah jenjang. Gitu ya, ubah jenjang Bapak Ibu. Jadi, yang kemarin kan ada ya Pak Bambang ya, yang dari kayaknya ada yang dari SD terus pindah SMP gitu. Nah itu kan tetap ubah jenjang. Nah itu juga sama Bapak Ibu. Jadi nanti add-nya itu kan bukan SD tapi SMP. Itu seperti saya kan guru SMP berarti kan add guru.smp.belajar.id. Kalau guru SD sesuai jenjangnya, SMA, SMK begitu. Begitu Bapak Ibu. Ya. Buat Iko, ini kan mic kita sudah mentok 100. Ada beberapa peserta yang nggak bisa masuk. Ya apa saya yang keluar? Enggak, maksudnya gini. Yang jawab siapa kalau Buat Iko keluar? Pak Bambang ada 2 ya? Gabung 2 ya Pak Bambang ya? Hah? Gabung 2 ya kayaknya. Ya wes ketahuan. Ya Pak Bambang ketahuan kan kalau gabung 2, saya usir 1 ya. Pak Bambang keluar dulu biar ada dua peserta bisa masuk, monggo. Jadi memang tadi kan kita sudah coba Zoom itu ternyata memang sudah nggak bisa ya, errornya luar biasa. Ya, waalaikumsalam Pak Faisal. Zoom tadi kita tidak bisa, makanya kita beralih ke Meet ini tadi, karena kita pelatihannya pakai Meet ya. Tadinya kan mau saya kasih Microsoft Teams. Microsoft Teams itu kan 350 kalau meeting. Tapi karena kita pelatihan Google ya kita pakai Meet, supaya terbiasa gitu ya. Sesuai dengan judulnya lah gitu ya. Bapak Ibu, IT itu bisa apa saja. Bapak Ibu tidak perlu mengkerdilkan diri, menutup diri untuk belajar apapun. Jadi supaya tahu ini Google, ini Microsoft, ini jadi paham gitu ya Bapak Ibu. Begitu sih Pak Bambang. Ini ada pertanyaan Pak Bambang. Ya. Pak Bambang, atas nama Nuzulul Hudatin masuk dengan 2 nama, mohon yang Gmail dihapus. Oh ya, berarti Pak Bambang sekarang mungkin berseni yang double-double.
Saya kesulitan masuk pakai HP dengan akun belajar.id. Jadi selalu pakai laptop untuk, oh ya, soalnya kan defaultnya ya. Tapi untuk saya email pun Bapak Ibu itu saya tambahkan. Jadi email itu juga tambahkan akun. Jadi Bapak Ibu kan bisa kan nyimpan email, sekian email kan bisa di HP. Nah itu dengan klik tambahkan akun. Jadi di HP saya itu ada 9 akun Bapak Ibu. Ada 9 akun. Ketika nanti saya nyari di mana itu saya klik semua. Nah semua di situ muncul. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Jadi nanti ketika sekarang Bapak Ibu mau pakai belajar.id, klik yang belajar.id. Mungkin Pak Bambang bisa melanjutkan yang tadi peserta yang belum masuk kelas atau bagaimana Pak? Oke. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Baik Bapak Ibu tentunya ada yang sudah menggunakan Classroom ya. Oke, kendalanya apa Bapak Ibu? Bisa disampaikan. Bu Nujul, monggo silakan. Langsung dinyalakan, Pak. Iya. Iya, Pak Rahmat ya? Iya, Pak. Monggo Pak Rahmat. Ini penggunaannya apa sama dengan akun pribadi ini, Pak? Penggunaan itu Classroom-nya, Pak? Classroom-nya iya, yang belajar ini dengan akun pribadi apa sama penggunaannya untuk Classroom-nya? Oh, beda di kapasitas penyimpanan, Bapak. Oh, iya. Kapasitas penyimpanan kalau pakai akun gmail.com maka maksimal 15 GB. Jadi misalkan Bapak Ibu ngasih tugas foto gitu ya. Foto itu katakanlah 100 MB. 100 MB kalau muridnya banyak otomatis cepat penuh. Nah, seperti itu Pak Rahmat. Iya, Pak. Akun G Suite tanpa batas sudah. Dan nanti tugas foto-fotonya anak itu sudah ada namanya anak-anak, Pak. Oh, berarti lebih kompleks Pak ya, Pak ya. Loh iya lebih enak. Lebih enak Pak ya. Iya, nanti kita tunjukkan Bapak Ibu nanti dikasih tugas untuk mengumpulkan foto. Nanti fotonya Bapak Ibu nanti sudah ada by name-nya Bapak Ibu masing-masing. Oh iya. Jadi nggak mungkin keliru. Nah, iya. Langkahnya sama ya Pak ya? Iya. Oh langkahnya sama Pak, hanya beda akun aja. Oh ya Pak ya. Ya terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak Rahmat. Oke, Bu Taning, monggo silakan. Sudah angkat tangan. Ya, assalamualaikum Pak Bambang. Terima kasih waktunya. Saya sudah membuat Classroom tapi pakai Gmail. Nah, kemarin waktu masuk di Classroom-nya Pak Bambang, yang pertama keliru saya sebagai guru. Terus seandainya saya mau masuk ke belajar, pakai akun belajar, berarti harus buat yang baru ya? Oh enggak Bu, enggak. Jadi setiap akun pasti ada Classroom-nya. Jadi setiap akun itu membawa Classroom-nya masing-masing. Contoh saya ini pakai Classroom-nya belajar.id. Ketika Classroom saya yang ini Classroom-nya SMA Negeri 7, Bu. Ini Classroom-nya SMA masuknya tetap, jadinya Classroom tetap sama ya Pak ya? Di Classroom itu ada tambahan kelasnya Pak Bambang begitu ya? Iya, kalau Bapak Ibu masuk, istilahnya ke suatu kelas, itu lewat link, maka jadinya pasti jadi murid, nggak mungkin jadi guru. Ya, pasti jadinya jadi murid, nggak mungkin jadi guru. Kalau guru hanya bisa diundang by email, yang undang adalah guru juga. Jadi, kalaupun status kita itu sebagai guru, ya status kita sebagai guru, tetapi masuknya seperti tadi Bu Atiko kan masuk pakai link ya, maka dia posisinya ada di peserta. Jadi seperti ini Bu, saya kasih gambaran ya. Ini contoh, ini akun saya SMA 7.
yang di bagian atas ini saya sebagai guru. Nah, yang di bagian bawah ini saya sebagai murid. Ada daftar tugas, ya, Bapak Ibu tentunya akan ada dua menu ini. Kalau daftar tugas itu adalah daftar tugas yang harus kita kerjakan sebagai murid. Ya, di SMA 7 pemantauan guru-guru ada di kelas koordinasi guru. Jadi guru-guru semua jadi murid, di mana gurunya adalah wakaf kurikulum. Ya, seperti itu. Untuk mengumpulkan jurnal, seperti itu. Gimana Bu? Gimana Bu? Ya, coba saya buka untuk. Ya, coba saya buka ini. Oh, kalau masuk berarti semua sebagai murid di situ ya Pak ya? Iya, sebagai murid. Jadi kalau dikasih tugas bisa mengerjakan, itu bedanya guru sama murid Bu. Kalau guru ketika dikasih tugas nggak bisa mengerjakan, bisa melihat nilai. Ya, terima kasih Pak. Ya. Nggak mungkin salah, pasti kalau peserta diklat pasti masuk sebagai murid. Tetapi apakah menggunakan akun gmail.com ataukah belajar.id itu aja masalahnya. Nanti kelihatan di sini Bapak Ibu, kalau ada undang wali berarti menggunakan belajar.id. Kalau yang nggak ada ini berarti pakai gmail.com. Nah, saya pakai Gmail sepertinya itu Pak. Naning itu ya sepertinya yang di situ tadi. Bentar, saya cari Bu ya. Nah ini, Naning Utami ya. Iya. Naning Utami gmail.com. Betul Pak. Ya, pakai gmail.com, makanya tidak ada undang wali. Jadi kelebihannya Jesuit Bapak Ibu, kita juga bisa memasukkan emailnya orang tua. Sehingga orang tua nanti bisa melihat perkembangan anaknya. Nah, seperti itu. Ada lagi Bu Nani? Kalau seandainya saya pindah menggunakan akun, itu ya Pak ya, pindah akun saja ya? Ya, pindah akun saja. Tinggal di akun saja. Pak Bambang mau Saya tanya. nanti kalau buat lagi kan supaya lebih leluasa, lebih banyak. Apa badan ini? Supaya lebih banyak memorinya, akun Oh, belajar. enggak perlu Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma satu akun Jesuit itu sudah cukup untuk semua. Jadi ini Bapak Ibu ya, Kementerian membikinkan akun belajar.id itu agar Bapak Ibu ketika mutasi pindah sekolah ke sekolah manapun tidak ada masalah. Tidak harus dibikinkan akun lagi. Sehingga datanya Bapak Ibu, kumpulan soal-soal ulangan Bapak Ibu tetap ada, tetap bisa dilaksanakan. Ngajar 2-3 sekolah pun tidak ada masalah karena akunnya semuanya sama, belajar.id. Nah, semacam itu. Oke, monggo Bu Mugi. Pak Mugi, Bu Mugi ya. Monggo Bu Mugi. Ya, tapi ada yang ngomong itu metu ta? Ya wis. Pak Bambang mau tanya. Iya, silakan. Alah, apa ngono silae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Enggak. Nah, Bapak Ibu, jika ada noise seperti ini, tidak ada mute all ya di mute. Tetapi di sini bisa dibisukan seperti ini. Nah, dibisukan. Nah, seperti itu caranya. Jadi yang bisa membisukan siapa? Yaitu organizer atau guru yang membuat meet. Monggo Bu Ririn. Ada yang mau ditanyakan Bu Ririn? Itu Pak, saya kemarin kan juga bingung ya Pak ya, antara yang Google ini dengan yang di belajar.id. Kemarin saya waktu pertama itu pakai yang bukan google.id, saya setting HD tuh kok nggak masuk-masuk, ternyata harus pakai yang belajar ID. Jadi sekarang tuh pakai akunnya belajar ID nggih Pak nggih?
Ya Bu, tetapi untuk kelas, classroom belajar.id, karena tidak semua guru memiliki akun belajar.id, maka akun Gmail masih bisa masuk Bu. Oh, Akun iya, Gmail iya. masih bisa masuk. Jadi pakai akun Gmail pun tidak apa-apa, cuma perbedaannya hanya di kapasitas simpanan. Simpanan aja, nggih Pak. Ya. Nggih, matur nuwun Bapak. Oke. Nah, bagaimana pakai akun Gmail supaya kita nggak cepat penuh? Caranya gampang, Bapak Ibu. Anak-anak diminta menyimpan filenya itu di drive-nya masing-masing. Yang dikirimkan ke kita cuma linknya dan dikasih akses untuk melihat. Jadi yang dibagikan dengan kita itu tidak masuk dalam memori data drive kita. Itu. Monggo silakan. Silakan, ini yang sudah angkat tangan Bu Dwiyani ya. Monggo Bu Bu Dwiyati. Oh, Bu Dwiyati, monggo Bu. Ya. Pak, maaf ini saya agak ketinggalan infonya Pak. Ini tadi juga ketika masuk saya error, ini laptop saya tiba-tiba harus restarting terus. Pak, maaf ini saya ingin tahu Pak dari awal ini Meet ini menggunakan aplikasi yang ada di Google Drive itu toh Pak? Pakai Classroom Ibu. Classroom. Jadi akun Google itu ada namanya kelas. Kelas itu ruang maya, Bapak Ibu ya, ruang maya. Jadi ruang kelas kosong. Jadi kita nanti yang harus ngisi. Ya, kita di sini nanti akan belajar bagaimana cara mengisi dan memanajemen kelas supaya nanti kita enak Bu, untuk memantau dan untuk mengevaluasi kelas. Oh, seperti itu Bu. Iya, Pak. Monggo silakan yang lain. Iya. Monggo Pak Ahmad Faisal. Sudah angkat tangan, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang ingin menjadi pertanyaan, yang pertama Bapak Bambang, pada saat siswa sudah masuk ke akun yang kita buat, ternyata ya, saya lanjutkan. Ternyata pada saat pengumpulan tugas, pengumpulan tugasnya itu ada kesalahan, harus diperbaiki. Jadi pertanyaannya bagaimana kita selaku guru untuk bisa mengembalikan tugas yang tadi siswa mengatakan ada kekeliruan. Kemudian pertanyaan kedua Bapak Bambang, untuk penggunaan Meet kayak yang sekarang kita lakukan ini kadang terkendala dengan posisi di mana siswa itu berada, sinyal dan letak geografis. Tentunya ini juga menjadi kendala di daerah, seperti yang tempat-tempat yang di dataran tinggi, ini kadang terkendala sinyal itu. Tentunya kehadiran siswa tidak sebagaimana yang kita harapkan. Ya, artinya tidak 100% mungkin yang kita harapkan, tetapi hanya sekian persen. Padahal ada kendala teknis sebagaimana yang sekarang kita dapatkan. Bagaimana untuk mengatasi mengenai teknologi hal tersebut agar tidak merugikan siswa yang hadir dalam kegiatan KBM itu. Ini itu Bapak Bambang atas pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal, pertanyaan yang bagus. Bapak Ibu sekalian, Meet itu berdasarkan pemakaian bandwidth itu paling rendah dibandingkan video conference yang lain. Ya. Oleh sebab itu kenapa kok Meet itu paling rendah? Kalau posisi pas layar video di sini banyak, ini
penggunaan penyerapan bandwidth lumayan besar karena hitungannya per video. Itulah yang mengapa ketika kita memakai Zoom ukuran besar, maka kadangkala kita sering terganggu keluar masuk. Karena itu tadi bandwidth yang disedot dari peserta maupun pemateri sama besarnya. Nah, di Meet ini dikunci hanya sampai 49 peserta. Kalau pengen lebih lancar dan tidak membebani peserta bandwidth, ya, itu mengurangi video terbuka. Jadi tampilan kamera dinonaktifkan itu bandwidthnya akan semakin kecil, Pak Ahmad Faisal, sehingga bisa apa istilahnya mengantisipasi gangguan sinyal. Karena dengan sinyal yang naik turun, otomatis bandwidth yang bisa masuk itu belum tentu banyak, kan seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau untuk masalah letak geografis, saya tidak bisa komen, Bapak. Saya punya rekanan itu yang di Sumeneb, dia dinasnya di Pulau Kenangan. Di Pulau Kenangan kabarnya belum ada listrik, Bapak. Nah, bisa dibayangkan. Ya, listrik aja belum ada, apalagi sinyal telepon gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk kasus khusus siswa seperti ini tentunya tidaklah banyak. Berarti kita bisa antisipasi dengan apa yang mereka mampu, kan seperti itu. Ada sarana apa yang masih bisa. Tetapi kalau misalkan kendala listriknya itu ada, saya yakin Telkomsel itu bisa untuk semua, Bapak. Telkomsel, ya, atau Bayu. Kita menggunakan kartu Bayu itu miliknya Telkomsel, di mana BTS-nya itu tersebar, baik di laut pun ada BTS-nya. Jadi itu. Tapi kalau untuk provider yang lain mungkin nggak di semua tempat ada, Bapak. Nah, seperti itu. Itu saran untuk bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Tapi kalau sudah permasalahannya listrik, itu sudah angkat tangan, Bapak. Seperti di Pulau Kenangan itu kemarin saya itu, di tempat tugas saya itu listrik nggak ada. Kok saya tetapi saya akan terus belajar gitu. Itu yang saya salut sama beliaunya gitu. Ya, walaupun dinas di sekolah yang tanpa listrik, tapi dia untuk penguasaan teknologi saya acungi jempol, Bapak. Teman dari Sumeneb. Nah, seperti itu. Jadi Pak Ahmad Faisal dari mana, Pak Ahmad? Dari Sampang, Pak. Oh, dari Sampang. Kalau wilayah Sampang, tapi bukan ada yang pulau-pulau kan ya? Ya, hanya kendala letak geografis, Pak. Kalau pegunungan tidak ada masalah, Pak. Kalau pegunungan tidak ada masalah. Kalau sudah 4G, pegunungan tidak ada masalah. Tapi kalau yang 3G memang terkendala oleh pegunungan. Tapi kalau sudah 4G, sudah tidak terkendala pegunungan, Bapak. Ya. Itu hanya jangkauan BTS-nya saja, Pak. Jadi harus cari provider yang aman untuk daerah itu. Biasanya murid-murid kita itu jauh lebih pinter untuk mengakali provider. Karena mereka jauh lebih pengalaman untuk update status, Bapak. Atau yang kedua, pakai sarana warung kopi, Bapak. Warung kopi sekarang semuanya full wifi, Bapak. Ya, jadi contohnya murid-murid saya di SMA 7, kalau misalkan terkendala perangkat, sekolah akan meminjami perangkat, tetapi kalau kuota, ya saya sarankan pasti ada warkop kan di dekat rumah gitu ya. Coba minta izin sama pemilik warkop, Pak, saya nunut untuk belajar ya gitu. Pasti boleh saya gitu kan. Kalau misalkan sungkan ya sambil beli kopi 1 gelas sudah cukup. Nanti duduk di situ selama 8 jam gitu. Saya ajari seperti itu. Monggo silakan Bapak Ibu yang lain pengalamannya kita bagi supaya untuk pertemuan selanjutnya.
Nanti untuk pertemuan pertama ini Bapak Ibu. Ada di chat itu Pak Bambang. Ada di chat banyak ini pertanyaan, ya. Oke. Saya buka. Oke. Bu Sriatin. Pak izin tanya apakah nama saya Sriatin sudah menggunakan akun gurubelajar.id di pelatihan ini? Sriatin. Oke, saya cek. Ctrl C. Oke. Saya share screen ya, sekalian biar kelihatan. Caranya bagaimana? Nah, ini tinggal, ini memunculkan tanda cari gimana? Tinggal Ctrl F, Bapak Ibu. Ya, Ctrl F itu untuk fungsi mengeluarkan search bar. Nah, di sini tinggal kita masukkan Bu Sriatin. Bu Sriatin, ini sudah pakai belajar.id. Ciri khasnya apa? Sudah ada undang wali. Oke. Sudah, Bu Sriatin sudah ya. Bu Mei, SMA 1 Bubulan, Bojonegoro hadir. Terus ini, Pak, mohon izin bertanya lagi. Nama lengkap saya kan Nur Aini Widawati. Oke, kita cari. Namun pada akun belajar. Nah, nama ini Bapak Ibu, ya, Nur Aini Widawati, ini namanya sesuai dengan nama yang ada di Dapodik. Ya, kalau nama di Dapodik Bapak Ibu ada kesalahan, ya memperbaikinya dari Dapodik. Monggo silakan. Ada yang mau disampaikan? Oke, lanjut. Izin bertanya, jika classroom yang dipakai Gmail berpindah ke Belajar ID, apakah siswa juga harus mengunduh email belajar.id melalui admin sekolah? Dari admin sekolah nanti akan dapat 3 akun, Bapak Ibu. Ada 3 akun. Akun peserta didik. Ya. Baik, saya share. Jadi dari admin sekolah nanti akan mendapatkan 3 akun, Bapak Ibu. Ada 3 akun, ya, belajar.id. Nah ini, jadi dapatnya nanti adalah data akun admin, ini untuk PTK apa, tenaga kependidikan, TU, karyawan, satpam, ada di data akun admin. Terus data akun PD ini peserta didik Bapak Ibu. Terus PTK ini Bapak Ibu guru. Jadi dalam satu sekolah nanti pasti ada 3 file ini. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Jadi siswa juga harus dibagikan akunnya. Akunnya juga belajar.id. Jadi bukan dibikinkan, tetapi hanya dibagikan. Ya, oke sudah. Terus Pak Bambang atas nama Nuzulul, ini ada 2 nama sudah saya selesaikan. Monggo dicek sudah. Pak Sugeng, maaf presentasi Bu Atiko nggak keluar di layar saya. Apakah sekarang share screen saya keluar Bapak Ibu? Keluar Pak. Keluar, oke. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Pak, saya Pak. Monggo. Bu Ririn. Ye, Pak, ini saya tanya yang di, tapi kan sudah menggunakan belajar.id dan ya Pak, anak-anak itu sering kameranya itu ditutup. Apakah kalau dibuka itu mempengaruhi jaringan atau mempengaruhi kuota barangkali Bapak? Oke, baik Bu Ririn. Seperti yang tak ceritakan tadi Bu Ririn. Jadi untuk menghemat kuota memang salah satu strateginya adalah mematikan kamera. Iya Pak. Tapi kalau kita Google Meet tidak memandang siswa itu kan kegiatan anak-anak nggak tahu gitu loh Pak maksudnya. Jadi kebetulan kapan hari itu ada pengawas yang datang ke sekolah kami, kebetulan melihat kameranya kok nggak dibuka, nah, itu loh Pak.
juga bingung. Kadang-kadang anak-anak cuman ikut aja, ditinggal kemana kita kan nggak tahu. Kalau dengan kamera terbuka kita bisa melihat kegiatan anak-anak yang dilakukan apa. Begitu loh Pak maksudnya. Apakah gitu. mempengaruhi? Iya. Sedangkan jadi, harus itu kan Google Meet. Jadi gini Bu, jadi harus mengubah paradigma ya. Pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka memang beda. Kalau daring, kalau dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu nyun sewu ya, anak-anak mau ikut serta dalam daring kita saja itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa loh. Iya, Pak. Ya, sudah prestasi luar biasa gitu ya. Mungkin untuk biar apa istilahnya kehadirannya ada, dipersilakan aja untuk menonaktifkan kamera, tetapi saat dipanggil tolong dibuka kameranya. Nah, gitu janjiannya. Jadi di sini nanti yang semula apa ya, takut gara-gara dapat marah dari Bapak Ibu guru dengan adanya seperti ini, ya meskipun wajahnya ini ditampilkan Bapak Ibu, itu belum tentu anaknya loh ya. Kita bisa pakai virtual background, di situ sudah ada fotonya. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu pada suatu kegiatan ada Bapak Ibu yang apa gambar dirinya itu ada yang double gitu. Nah itu pakai virtual background. Daripada anak-anak apa belajar untuk berbohong, mending kan enggak kita lakukan itu Bu. Jadi enggak apa-apa wis, enggak nyalakan kamera enggak apa-apa, asal nanti Bapak hanya minta nanti dihitung sampai 5 hitungan, kameranya nyala semua. Kita print screen untuk presensi seperti itu kan enggak masalah itu. Ya itu memang yang saya lakukan itu Pak. Nah, tetapi kalau kita pengen tahu aktivitas anak full itu di video Bu, nyatakan dalam bentuk video, ditugaskan. Jadi seperti itu, nanti biar diupload dulu ke YouTube, ya. Jadi diupload dulu ke YouTube, baru di-share ke Ibu. Jadi nanti aktivitas anak akan terbaca semua. Nah seperti itu. Lebih baik kita berpositif thinking terhadap murid-murid kita daripada kita sibuk tidak percaya pada murid kita, kan lebih baik kita percaya sama murid-murid kita, Bu. Ya. Dengan kita percaya murid kita, otomatis murid-murid juga akan percaya pada kita. Insya Allah kayak gitu. Itu aja saya cuma ingin nanti pun kalau ada pengawas atau apa, saya bisa memberikan seperti itu tadi, Bapak. Akan berpengaruh pada apa tadi, Pak? Bandwidth ya, Ibu, jadi kuota anak-anak gitu. Atau kalau spesial itu semisal apa harus nyala, oke Bapak, kita minta koordinasi dengan siswa, nah karena ada pengawas habis ini, tolong dinyalakan ya kameranya gitu. Nah, gitu. Sebentar aja nah, kayak gitu. Jadi itu juga menunjukkan ke pengawas bahwa anak-anak kita itu anak-anak yang baik gitu ya. Jadi tidak menyalakan kamera itu bukan karena pengen meninggalkan pertemuan dengan kita, tetapi karena untuk apa ya, menghemat kuota seperti itu. Oh, nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, monggo. Yang lain? Nggih, manuan, Pak. Nggih. Bu Etin Ruswatini ada 2. Oke, saya cari Bu Etin. Pak Zainal Abidin ada 2 Pak. Oke, tolong dihapus salah satu. Oke, Ctrl C. Tapi kadangkala nama peserta gini ada yang sama loh Bapak Ibu ya. Pak Zainal Abidin memang benar ada 2. Oh ini dua-duanya sama Pak ya. Berarti yang satu yang saya hapus. Oke. Hapus. Oke, sudah. Oke, lagi Bu Entin.
Bu Entin Ruswantini ada 2. Ctrl C. Ctrl V. Hanya ada 1 Bu Entin. Nah, tidak ada lagi. Bu Entin hanya ada 1 akun di sini. Di sini di set pun hanya ada 1. Ya, itu pun belajar.id, tidak ada akun yang lain. Oke, sudah nggih Bu Entin? Sudah saya jawab. Oke. Fatin Hamama, Pak Bambang mau tanya untuk Google Drive, apakah file yang tersimpan dalam Google Drive belajar.id kalau mau di-share tidak bisa dilihat oleh semua orang? Itu ada di pengaturan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke, saya ajarkan. Ya Pak Bagus? Sudah jam, 9:30 ya Pak Bagus ya? Oke Pak Bagus, monggo. Pak Bambang. Waktunya kurang 4 menit. Oh ya, saya ini jawab ini dulu. Sharing Google Drive ya. Google Drive, sharing Google Drive. Ini, nah ini. Ini kan belajar.id Bapak Ibu ya. Jadi di sini, misalkan ini paparan ini. Nah, ini tinggal diklik kanan, bagikan. Ya, diklik kanan bagikan, di sini ada setting Bapak Ibu. Nah, di sini dibatasi hanya orang yang ditambahkan yang dapat. Nah, ini tinggal diklik link yang ini. Share screen saya muncul ya Bapak Ibu ya. Coba. Halo? Muncul ya. Nah, ini diubah. Nah, diubah di sini ada drop down Bapak Ibu. Kalau dibatasi untuk kementerian, maka hanya SMA atau SMP tidak bisa buka, SD tidak bisa buka. Ya, tetapi kalau dipindah siapa saja yang memiliki link ini maka semuanya bisa buka. Siapa saja yang memiliki link ini maka bisa akses lihat. Nah, seperti itu. Atau di sini bisa diubah menjadi pemberi komentar, editor juga bisa. Jadi itu pengaturannya ada di setting Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini sudah. Pak, mau tanya Pak Bambang. Ya, silakan. Ya. Untuk pengiriman video apa harus melalui YouTube, Pak? Untuk amannya, Bapak Ibu. Untuk amannya melalui YouTube. Kenapa? Ini saya kasih tahu. Walaupun kita tidak dibatasi oleh kuota, tetapi kita mengumpulkan dengan Google Formulir ya. Ini saya praktekkan. Ini misalkan yang ini. Kita mau mengupload file. Nah, lanjutkan. Nah, seperti ini. Ini loh Bapak Ibu. Di sini secara default itu cuma 10 MB. Ya. Ini yang menyebabkan gagal upload. Ya, 10 MB. Di sini bisa kita ganti sampai 10 giga pun bisa. Kalau Bapak Ibu pengen anak-anak ngupload ke sini, ya perbesar batasannya ini. Defaultnya ada di 10 MB. Ya, defaultnya ada di 10 MB. Sehingga video HP sekarang itu minimal 100 MB. Ya, minimal. Itu pendek sudah. Jadi kemungkinan gagal untuk upload besar. Daripada kita menyiksa siswa, mending disuruh upload aja ke YouTube, habis itu nanti mengumpulkan link YouTube-nya. Itu juga memberikan kemampuan lebih pada siswa, bisa sharing dengan yang lain. Kalau semisal videonya itu tidak boleh kelihatan orang lain, ya disetting tidak publik. Nah, settingnya ada di mana? Ada di sini Bapak Ibu, di YouTube. Nah, di YouTube di sini Bapak Ibu, kita ketika upload, nah, seperti ini, koleksi video saya ya. Oke, video saya. Koleksi video saya, tidak semua video saya itu bisa dilihat oleh orang lain Bapak Ibu. Walaupun itu video saya. Contoh seperti ini.
ini tidak publik. Coba kelihatan Bapak Ibu ya. Video nomor 3 itu statusnya tidak publik. Kelihatan ya. Jadi kalau statusnya tidak publik, maka tidak sembarang orang bisa ngelihat. Tetapi yang dikasih link bisa ngelihat. Nah, seperti itu. Hanya setting statusnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan ujian pakai video, diupload ke YouTube, kasih syarat setting video dibikin tidak publik. Ya, Oke, sudah jam 9.30 Bapak Ibu diskusi. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama. Monggo Pak Bagus. Pas 9.30 Pak Bagus. Terima kasih Pak Bambang. Tapi Oke, saya Bapak Ibu, alhamdulillah karena terbatas waktu dan ini sudah malam. Jadi untuk pertemuan kali ini disambung di WA atau langsung di kelas room-nya. Monggo. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu. Ini sudah presensi semua ya di Meet. Ampun Pak Bambang. Ampun, nantikan rekamannya ya. Rekaman